Oke, silahkan kelompok 2 untuk memulai presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Imam dan juga teman-teman. Jadi kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan Audi Maulana, Faiza Uliana, dan juga Syahrul Ali ingin mempresentasikan terkait dengan quantitative data analysis, yaitu hypothesis testing. Next. Nah, jadi di sini kita akan memulai dengan jenis-jenis kesalahan yang ada dalam statistika. Nah, kita kan di mata kuliah statistik juga udah belajar kan ya, kalau ada jenis-jenis kesalahan seperti type 1 error dan type 2 error. Nah, di sini kita akan mereview kembali terkait dengan kesalahan-kesalahan itu. Nah, dimulai dari type 1 error. Type 1 error ini adalah probabilitas menolak hipotesis nol, padahal hipotesis itu benar. Nah, hipotesis type 1 error ini juga disebut sebagai alfa, di mana kesalahan tipe 1 ini akan terjadi ketika kita menyimpulkan bahwa burnout mempengaruhi niat untuk melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak. Nah, probabilitas kesalahan tipe 1 ini juga dikenal sebagai tingkat signifikansi, di mana tingkat ini ditentukan oleh si peneliti. Nah, tingkat signifikansi ini dalam penelitian bisnis berada di angka 5% dan juga 1%. Nah, lalu yang kedua ini ada type 2 errors. Nah, type 2 error ini adalah probabilitas gagal menolak hipotesis nol yang diberikan bahwa hipotesis alternatif sebenarnya benar. Nah, misalnya kita menyimpulkan bahwa burnout tidak mempengaruhi niat untuk melakukan sesuatu, padahal kenyataannya memang demikian. Nah, probabilitas kesalahan type 2 ini berbanding terbalik dengan probabilitas kesalahan di type 1 error. Dan semakin kecil resiko yang terjadi di jenis kesalahan ini akan meningkatkan resiko kesalahan di jenis yang lainnya. Dan yang ketiga ini ada statistical power. Nah, statistical power ini dia merupakan peluang untuk menolak hipotesis nol dengan benar. Nah, bisa disimbolkan dengan 1 minus beta, yang mana statistical power ini dia bergantung pada atau didasarkan pada yang pertama itu ada alfa. Nah, alfa ini merupakan sebuah variabel yang mempengaruhi si statistical power ini, dan jika alfa ini bergerak mendekati nol, maka probabilitas menemukan efek ketika ada efek menurun. Dan ini menyiratkan bahwa semakin rendah nilai alfa ini akan akan juga menurunkan daya dari nilai tersebut, dan juga semakin tinggi alfa maka akan semakin tinggi juga kekuatannya. Yang kedua itu ada effect size. Nah, effect size ini adalah ukuran perbedaan atau kekuatan hubungan dalam populasi. Dan yang ketiga itu ada the size of sample. Nah, size of sample ini pada tingkat alfa tertentu, peningkatan ukuran sampel menghasilkan lebih banyak kekuatan. Karena peningkatan ukuran sampel ini menyebabkan perkiraan parameter yang lebih akurat. Nah, dengan demikian peningkatan ukuran sampel menyebabkan probabilitas yang lebih tinggi untuk menemukan apa yang dicari. Nah, namun meningkatnya ukuran sampel ini juga dapat menyebabkan terlalu banyak kekuatan atau overpower, karena bahkan efek yang sangat kecil akan dianggap signifikan secara statistik. Next. Nah, selanjutnya adalah masuk ke teknik dalam statistik yang tepat, yaitu testing hipotesis. Di sini ada 4 jenis testing hipotesis. Yang pertama itu ada testing hipotesis about a single mean. Nah, jadi di sini kita akan mengenal istilah teknik statistik univariat, di mana teknik ini digunakan ketika sang peneliti ingin memeriksa hubungan dua variabel. Dan juga ada teknik statistical multivariat, di mana teknik ini dia mengukur hubungan antara banyak variabel. Nah, selain itu juga ada istilah data metrik. Data metrik itu adalah suatu subjek yang dapat diketahui perbedaannya dalam jumlah atau derajat. Dan yang kedua itu ada data non metrik.
Data non-metrik ini adalah data yang bisa berupa atribut, karakteristik, ataupun sifat kategorik yang menunjukkan adanya suatu subjek atau menggambarkan suatu subjek. Nah, di sini kita mengambil sebuah contoh, yaitu asumsikan bahwa peneliti itu memperoleh nilai rata-rata, bahwa waktu yang dihabiskan para siswa ini untuk belajar dalam seminggu itu ada 32 jam. Dan dari apa yang telah peneliti amati sejauh ini, peneliti berpikir bahwa mahasiswa dari Universitas A dirasa memerlukan waktu yang lebih banyak untuk belajar. Oleh karena itu, peneliti bertanya kepada 20 mahasiswa terkait dengan berapa lama mereka belajar secara rata-rata dalam seminggu, dan hasilnya diperoleh bahwa rata-rata waktu belajar per minggu ternyata meningkat dari 32 jam menjadi 36,2 jam. Nah, di sini bisa melahirkan hipotesis nol, yaitu jumlah H0 sama dengan jumlah jam belajar mahasiswa dari universitas sama dengan jumlah jam belajar mahasiswa. Next. Nah, selanjutnya dari situ juga kita akan bisa menghitung terkait dengan T-nilai dengan cara rumusnya, yaitu T-nilai sama dengan X dikurangi mu dibagi simpangan baku per akar dari jumlah populasi. Nah, di situ kita tahu bahwa nilai rata sampel itu ada 36,2, nilai standar itu ada 32, simpangan baku itu kita bisa asumsikan dengan nilai 8, dan juga jumlah siswa seperti yang kita ketahui tadi ada 20 orang siswa. Nah, dari situ kita bisa menghasilkan nilai 2,438. Nah, dari nilai statistik 2,438 ini mengindikasikan bahwa nilai ini lebih besar dari nilai tabel yang sesuai. Nah, ini berarti bahwa perbedaan antara 36,2 dan juga nilai 32 ini signifikan secara statistik, yang mana ini bisa berarti bahwa hipotesis nol dengan demikian harus ditolak. Next. Nah, lalu jenis testing hipotesis yang kedua itu ada testing hipotesis about the related means. Nah, di sini kita juga akan mengenal bahwa ada istilah test Wilcoxon. Nah, tes Wilcoxon ini merupakan tes non-parametrik untuk memeriksa perbedaan yang signifikan antara dua sampel terkait atau pengukuran berulang pada sampel tunggal. Nah, tes ini digunakan sebagai alternatif untuk sampel berpasangan ketika populasi tidak dapat diasumsikan terdistribusi normal. Nah, yang kedua itu kita juga akan mengenal adanya tes McNemar, di mana tes ini juga sama-sama tes dengan metode non parametrik yang digunakan pada data nominal. Nah, tes ini menilai secara signifikansi perbedaan antara dua sampel dependen ketika variabel yang diminati adalah dikotomis. Dan hal ini digunakan terutama dalam studi before after untuk menguji efek eksperimental. Oke, kelompok 2 tunggu sebentar. Sepertinya materinya ini harusnya dibagi dua deh. Untuk uji beda nanti pertemuan ke uji beda itu masuk pertemuan ke-12. Nanti jadi kelompok 4 harusnya ya. Kalau kelompok 2 itu materinya lebih ke uji asumsi, korelasi, dan regresi. Jadi uji hipotesis yang terkait dengan regresi dan korelasi aja. Kalau untuk uji beda ini mungkin di skip aja karena nanti akan dibahas di pertemuan ke-12 sepertinya. Baik, Pak. Ini bisa di skip. Ini nanti masih uji beda. Ini masih uji beda. Masuk regra ini udah, ini boleh. Nah, ya, selanjutnya kita akan bahas korelasi terlebih dahulu. Ini bahas korelasi dan regresi, tapi untuk mengetahui regresi kita bakal bahas korelasi dulu, karena korelasi itu bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan tujuan dari analisis regresi itu kan untuk memprediksi ya seberapa jauh pengaruh yang ada tersebut itu setelah dianalisis melalui analisis korelasi. Nah,
Di sini tujuan korelasi itu bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat hubungan korelasi antara dua variabel, di mana perubahan pada satu variabel ini diikuti oleh perubahan pada variabel yang lainnya. Jadi misalkan ada hubungan, analisis ini akan terlihat seberapa kuat sih hubungan tersebut. Dan di korelasi sendiri tuh tidak ada asumsi variabel dependen dan independen karena tidak ada asumsi kausalitas. Nah, selanjutnya gimana sih cara proses analisis korelasi? Sebenarnya ada 3. Yang pertama menggunakan Pearson correlation yang memiliki panjang nilai paling kecil itu -1 dan paling besar 1. Jadi kalau misalkan dia semakin 1 berarti semakin sempurna, semakin -1 ya kebalikannya. Misalkan angka 0 berarti itu tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan. Dan ternyata tanda korelasi ini juga berpengaruh pada penafsiran hasil dalam analisis. Jadi tanda negatif di table output SPSS ini menunjukkan arah yang berlawanan, dan tanda positif ini menunjukkan arah korelasinya itu sama atau searah. Nah, selanjutnya di sini aku masukin scatter plot korelasi. Jadi sebelumnya scatter plot kan grafik yang biasa kita gunakan ya untuk melihat suatu pola hubungan antara dua variabel. Kita juga udah sering buat mungkin di mata kuliah lainnya. Jadi untuk bisa menggunakan scatter plot sendiri, skala data yang digunakan itu haruslah interval dan rasio. Kita nggak bisa masukin data-data nominal dan ordinal. Dan hasilnya bakal seperti yang pada slide berikut. Mungkin bisa dilihat ya di slide yang di bagian bawah kiri itu ada high degree of positive correlation. Jadi ya hubungan antara variabel 1 dan variabel 2-nya itu berhubungan positif dan kuat. Mungkin juga bisa dilihat nih ada yang low degree positive correlation, di situ agak menyebar juga. Dan ada juga nih yang no correlation, jadi bentuk datanya tuh malah menyebar biasanya, malah ya atau menyebar atau memusat. Dan kalau yang dicontoh ini berarti datanya malah melingkar juga, malah ngebentuk U juga. Dan di scatter plot juga tadi kita bisa melihat apakah datanya menyebar, datanya mengumpul, atau bahkan bisa melihat apakah ada outlier juga nih dalam data-datanya. Dan ya, selanjutnya untuk contoh uji korelasi Pearson-nya, ini mungkin sudah sempat disinggung oleh kelompok lalu, oleh kelompok yang data cleaning. Jadi terdapat harga atau price dan penjualan atau sales untuk dua produk yang berbeda. Bisa dilihat di slide pada gambar B, ini kan nunjukin pola yang dilihat kedua faktor ini bervariasi secara bersamaan. Jadi trennya itu garis lurus ke bawah atau downward straight line. Jadi ini tuh termasuk korelasi negatif antara harga dan penjualan. Artinya kalau mungkin interpret itu ketika harga naik maka penjualan produk akan turun secara konsisten. Dan pada gambar A ini nggak menunjukkan nggak ada polanya kan, polanya tuh menyebar, nggak ada yang dapat diinterpret berarti. Oke, boleh di next. Oh ya, mungkin sebelumnya untuk kriteria Guilford-nya ini aku ambil dari buku juga. Untuk nilai korelasinya sama dengan 0,2 berarti hubungannya rendah, dan tadi semakin menuju 1 itu berarti hubungannya akan semakin tinggi, semakin sempurna. Oke, boleh di next. Nah, ya ini selanjutnya, why doesn't correlation mean causation? Jadi korelasi sendiri kan menggambarkan hubungan antara variabel. Jadi ketika satu variabel berubah, begitu juga dengan yang lain. Dan korelasi ini bisa dibilang sebagai indikator statistik statistik dari hubungan antar variabel. Jadi variabel-variabelnya berubah bersama dan mereka bervariasi. Tapi kovariasi ini nggak selalu disebabkan oleh hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat langsung dan tidak langsung. Sedangkan kalau yang kausal berarti perubahan dalam satu variabel ini membawa perubahan lagi pada variabel lainnya. Dia ada hubungan sebab akibatnya di kausalitas. Dan kedua variabel ini saling berkolerasi dan juga terdapat hubungan sebab akibat di antara keduanya. Misalkan dibedain, berarti penelitian kausal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kausal antar variabel, dan sedangkan penelitian variasionalnya berusaha untuk mengidentifikasi suatu asosiasinya gitu. Dan di sini ada dua alasan utama mengapa korelasi bukanlah sebab akibat, dan kenapa masalah-masalah ini penting sih untuk diidentifikasi untuk menarik kesimpulan ilmiah. Yang pertama ada third variable problem. Jadi third variable problem ini berarti bahwa ada variabel pengganggu yang mempengaruhi kedua variabel untuk membuatnya tampak terkait secara kausal, padahal sebenarnya enggak. Misalkan di sini ada penjualan es krim dan tingkat kejahatan kekerasan ini berkolerasi erat, tapi ya keduanya ini tidak terkait secara kausal satu sama lain. Nah, sebaiknya ada variabel lain, ada suhu panas. Jadi suhu panas ini ternyata mempengaruhi keduanya, mempengaruhi penjualan es krim dan mempengaruhi tingkat kejahatan. Selanjutnya ada directional problem. Jadi directional problem adalah ketika dua variabel berkolerasi dan mungkin benar-benar mempunyai hubungan sebab akibat, tapi
nggak mungkin untuk menyebutkan variabel mana yang menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Jadi kita nggak bisa menyimpulin. Misalkan kadar vitamin D ini berkolerasi dengan depresi, tapi kan nggak jelas apakah vitamin D yang rendah menyebabkan depresi ataukah ternyata depresi yang menyebabkan berkurangnya vitamin D gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya untuk uji hubungan, jadi penggunaan alat statistika ini bergantung pada jenis-jenis datanya. Misalkan datanya interval atau rasio, itu menggunakan parametrik yang Pearson product moment. Terus yang non parametrik ini berarti di sini menggunakan yang Spearman. Terus yang misalkan data-data ordinal menggunakan Spearman atau Kendall, nominal itu pakai chi-square. Kalau misalkan dari yang saya rujuk di buku yang sekarang, itu tes non parametrik ini tersedia untuk menilai hubungan antar variabel yang diukur untuk skala nominal dan ordinal. Sedangkan untuk Spearman dan korelasi peringkat Kendall itu digunakan untuk menguji hubungan antar dua variabel ordinal, dan matriks korelasi ini digunakan untuk menguji hubungan yang bersifat interval dan atau rasio. Mungkin di sini mungkin sedikit jelaskan ya Pak mengenai skala-skalanya kalau ada yang lupa. Jadi kalau misalkan skala rasio ini sebenarnya mirip dengan skala interval, tapi bedanya skala rasio ini punya angka nilai 0 mutlak. Misalkan contohnya berarti tinggi badan atau umur gitu. Kan beratnya 60, berat barang lain itu 120, berarti bisa dikatakan kan kalau berat badan B itu 2 kali lipat berat badan A. Sedangkan kalau skala interval itu menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain ini mempunyai bobot yang sama. Dan dalam skala interval, hubungan antara tata urutan dan jarak antara angka-angka itu mempunyai arti. Jadi misalkan suhu, contohnya ini suhu, misalkan suhunya 20 derajat sama suhunya 0 derajat, kan bukan berarti dalam suhu 0 derajat itu nggak ada suhunya. Berarti kan suhu di 0 derajat kan ya itu artinya dingin gitu, bukan nggak ada. Jadi emang punya nilai intrinsiknya. Misalkan suhu badan. Kalau yang misalkan skala ordinal ini berarti skala yang didasarkan pada ranking. Misalkan pengetahuan mahasiswa FEB mengenai COVID-19, misalkan angka 1 itu berarti kurang, sampai angka 3 itu berarti baik. Kalau data-data nominal ini ditetapkan pada dasar proses penggolongan, dan datanya ini bersifat untuk membedakan. Jadi angka-angka yang digunakan ini untuk kategori dan tidak mempunyai makna. Contohnya apa? Misalkan jenis kelamin laki-laki itu digambarkan 1 dan perempuan digambarkan 2. Kan bukan berarti jenis kelaminnya 1 atau 2. Jadi angka 1 itu menggambarkan, oh ini laki-laki, ini perempuan. Mungkin itu sedikit mengenai data-datanya. Boleh di next. Oke, selanjutnya masuk ke ujinya, itu dasar keputusan dalam uji korelasi bivariate Pearson. Jadi yang pertama, ada 3 cara yang dapat kita gunakan nih untuk digunakan sebagai pedoman atau dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi bivariate Pearson. Yang pertama itu untuk berdasarkan nilai signifikansi situ atau two-tailed. Jadi jika nilai signifikansinya di bawah 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel. Sebaliknya, misalkan di atas 0,5 itu berarti tidak ada korelasi. Terus yang kedua menggunakan nilai R hitung. Jika nilai R hitungnya ini lebih besar dari nilai R yang ada di tabel, maka ada korelasi antar variabel. Sebaliknya, jika nilai R hitungnya ini kurang dari R tabel, maka tidak ada korelasi. Selanjutnya menggunakan tanda bintang yang diberikan oleh SPSS. Jika terdapat tanda bintang 1 atau bintang 2, nanti ada contohnya di analisisnya, maka nilai Pearson correlation ini antar variabel terjadi korelasi. Sebaliknya jika nggak ada, berarti tidak ada korelasi antar variabel. Boleh di next. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ke prakteknya. Yang pertama yang parametric test. Jadi misalkan saya ini ingin menguji hubungan signifikansi antara motivasi dan minat dengan prestasi belajar siswa. Dengan detailnya sebagai berikut. Jadi ada motivasi, minat, dan prestasi. Terus kita buka SPSS-nya, ini udah dijelaskan di kelompok sebelumnya juga, udah pernah praktek. Jadi pada bagian name kita tulis aja langsung X1, X2, dan Y. Terus desimalnya kita ubah menjadi 0. Terus pada bagian label kita tuliskan variabel-variabelnya, motivasi, minat, prestasi. Dan pada bagian measure-nya kita ubah dulu ke bagian scale. Setelah itu kita klik data view untuk masukkan motivasi, minat, dan prestasi sesuai dengan huruf-hurufnya X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita pilih menu analyze di bagian yang atas, menu analyze, terus kita klik correlate, kita pilih yang bivariate, jangan yang parsial. Terus nanti bakal muncul nih kotak
kotak apa nih namanya, kotak dialog yang bernama bivariate correlation. Terus kita kita tinggal masukin aja variabel-variabelnya, motivasi, minat, prestasi ke kotak variabel. Terus kita pilihnya yang Pearson ya, karena ini menggunakan parametric test, bukan yang Candles dan apa nih, nggak kebaca. Pokoknya itu pada kolom tes, terus pilih to tailored juga, dan centang pada flag signifikan correlation-nya, dan kemudian untuk mengetahui hasilnya kita pilih oke. Terus tinggal diinterpretasiin, gimana sih cara interpretnya? Tadi udah dijelaskan ya yang di ini. Kan kalau pada tabel output di atas itu nilai signifikansi antara motivasi dan prestasinya itu 0,002 nih yang motivasi. Berarti ada korelasi yang signifikan antara variabel motivasi dan dengan variabel prestasinya. Kemudian untuk yang minat juga di bawah 0,05 berarti ada korelasi juga yang signifikan antara variabel minat dan variabel prestasinya. Kalau yang berdasarkan nilai R hitung ini perlu ada catatannya, perlu ada R tabel produknya. Jadi mungkin ke yang tanda bintang SPSS, ini kan ada nih tanda bintangnya kecil. Jadi pada output di atas diketahui bahwa nilai Pearson correlation antar masing-masing variabel ini dihubungkan punya tanda 2 bintang. Jadi terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikansinya itu 1%. Boleh di next. Nah, selanjutnya akan membahas partial correlation. Jadi tujuannya, misalkan ada nih Pak dosen ingin mengetahui hubungan antara IQ dengan nilai IPK mahasiswa dengan motivasi berprestasinya sebagai variabel kontrolnya. Nah, tujuannya apa? Tujuan korelasi parsial ini tidak berbeda dengan korelasi Pearson, hanya pada korelasi parsial nih memasukkan variabel tambahan yaitu variabel kontrol. Dan variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan antar variabel yang diteliti tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Ini contohnya itu tadi Pak dosen ingin mengetahui hubungan antara IQ dan nilai IPK mahasiswa dengan motivasi berprestasi dengan data mengambil sampel 12 orang sebagai berikut. Boleh di next. Selanjutnya step-stepnya sama. Kita masuk ke uji korelasi parsial dengan SPSS, pilih menu analyze lagi, pilih menu correlate, tapi kita pilihnya sekarang yang parsial, tampak. Jadi udah kelihatan nih di layar. Nah, nanti kan muncul lagi nih kotak dialognya. Sebenarnya masukin berarti tadi IQ sama IPK-nya ke kotak variabel, terus masukin si motivasinya ke kotak controlling, karena motivasi ini kan variabel controlling ya, pada tes signifikan. Terus kita centang-centang lagi yang to tailored-nya, terus ya udah kita nanti pilih oke gitu. Oh ya, terus di sini ada jangan lupa pilih yang option-nya. Option-nya nanti pilih standar mean dan standar deviation dan zero order correlation. Ini berarti buat uji deskriptif statistiknya, tapi nanti akan ketahuan nih, jadi deskriptif statistiknya sama uji korelasinya. Jadi untuk interpretnya sama kurang lebih kayak yang tadi. Jika nilai signifikannya di atas 0,5 berarti H0-nya diterima dan H-nya ditolak gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini masuk ke bagian yang non parametrik, yang nominal data. Di sini saya ambilnya yang setara. Untuk pertanyaannya, apakah ada asosiasi between kota dan sikap? Caranya sama, kita masukin ke tabel analyze, jadi caranya emang kurang lebih repetitif, terus masukin ke deskriptif statistik. Nah, masukin ke deskriptif statistik, terus nanti kita pilihnya ke yang bagian nominal, kita pilihnya yang kontingensi, koefisien, dan P and Kramer V, bukan yang lambda, karena yang lambda itu buat yang tidak setara. Karena ini saya masukin yang setara, jadi masukinnya yang kontingensi koefisien dan P and Kramer. Ini udah ada penjelasannya. Jadi untuk kontingensi koefisien ini can be used to assess the strength of association in a table of any size. Kalau yang P and Kramer ini can be used to measure the strength of association in the special case of a table with 2 row or 2 columns or larger. Untuk yang lambda berarti untuk yang tidak setara ini measure an improvement between variables. Boleh di next. Oh ya, bentar, ini interpretnya dulu. Jadi misalkan kelihatan nih, kan H0-nya misalkan kedua variabel kota dengan sikap ini adalah independen atau independen satu sama lain. Tapi misalkan dilihat di yang ada lingkaran merah itu signifikansinya kan kurang dari 0,05, maka kita reject. Oh, berarti ternyata ada hubungan antara tempat tinggal responden dengan sikap responden gitu. Boleh di next.
Nah, selanjutnya kita masuk non-parametric test yang ordinal, tadi yang nominal. Kalau yang ordinal, misalkan contohnya manajer personalia ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan, yang erat antara prestasi kerja karyawan dengan jumlah absensi selama sebulan kerja. Jadi diambil sampel dari 11 orang pekerja yang kemudian dinilai prestasi kerjanya dengan nilai 0 sampai 100. Kemudian dicatat juga kehadirannya mereka selama sebulan. Dan pada kasus ini, manajer personalnya kan berpendapat bahwa semakin bagus prestasi seorang karyawan itu maka semakin jarang ia absen. Dan misalkan disimpulin berarti dengan kata lain seharusnya ada hubungan negatif nih antara keduanya. Boleh di next. Berarti sebelumnya. Interpretnya sebelumnya. Nah, berarti misalkan dianalisis berarti sama step-stepnya, tapi kita ke correlate, ke bivariate. Nah, tadi kan kalau yang parametrik, kalau ingat itu kan kita kliknya yang Pearson ya. Ini mungkin kelihatan kecil, tapi kalau yang ordinal kita kliknya yang Kendall sama yang Spearman. Seperti itu. Nanti ada hasilnya juga. Jadi misalkan H0-nya there is no correlation between prestasi and action, tapi di sini hasilnya signifikansinya kurang dari 0,5, berarti kita bakal nge-reject HO-nya. Berarti ada korelasi between prestasi dan absennya. Dan benar aja, ternyata direksi dari korelasi ini tuh negatif. Dan tadi kan negatif ya, karena semakin bagus prestasi berarti semakin jarang absen. Jadi ini teruji. Next. Oke, baik. Selanjutnya ini kami akan membahas mengenai analisis regresi. Jadi, analisis regresi itu digunakan dalam situasi di mana satu variabel independen dihipotesiskan mempengaruhi satu variabel dependen. Jadi intinya variabel independen akan mempengaruhi, dihipotesiskan apakah dia akan melihat bahwa variabel independen itu mempengaruhi variabel dependen. Intinya analisis regresi itu seperti itu. Nah, prosedur statistik untuk juga analisis regresi itu adalah prosedur statistik untuk menganalisis pengaruh kausalitas variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, apa sih kegunaan dari analisis regresi? Jadi, analisis regresi ini kegunaannya adalah untuk menentukan apakah variabel independen dapat menjelaskan variasi yang signifikan pada variabel dependen. Yang kedua juga untuk menentukan seberapa kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dan yang ketiga itu untuk menentukan struktur hubungan positif atau negatif dari korelasi tersebut, dan juga memprediksi nilai variabel dependen. Oke, jadi di regresi ini bakal, jadi kan tadi udah uji pengaruh tuh, nanti di regresi ini kita bakal melihat adanya simple regression, multiply regression, terus juga ada moderation, dan juga ada mediasi. Nah, kan sebelumnya pada kelompok sebelumnya tuh udah dijelaskan ya mengenai validity, reliability, deskripsi statistik gitu, dan nanti tuh kita bakal melihat interval atau rasio datanya itu seperti kita bakal melihat apakah sampelnya lebih dari sama dengan 30, dia interval atau rasio, apakah datanya itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, itu yang bakal kita lihat dari regresi. Oke. Jadi kalau misalnya uji pengaruh tuh bakal melihat, jadi kalau misalnya diuji pengaruh tuh kita bakal melihat hubungan antara dua variabel. Nah, kalau di regresi itu kita bisa ada dua kan, tadi ada regresi linear sederhana dan juga ada regresi linear berganda. Nah, kalau misalnya di regresi linear itu, ini ada contohnya gambarnya. Jadi kalau misalnya nanti dilihat di scatterplot-nya itu dia linear gitu bentuk scatterplot-nya. Dan syarat utama dari regresi linear itu adalah minimal terdapat satu variabel dependen dan juga independen. Dan variabel dependennya itu harus parametrik. Nah, itu adalah syarat utama dari regresi linear. Oke, jadi regresi itu kan tadi ada simple regresi dan juga multiply regresi. Jadi simple regresi itu adalah dia tuh hanya melibatkan dua variabel. Nah, simple regresi itu yaitu satu variabel dependen dan juga satu variabel independen atau bebas. Jadi pada regresi sederhana itu kita akan melihat hubungan antar variabel bersifat linear atau tidak gitu, di mana perubahan itu pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y. Jadi saling mempengaruhi secara tetap.
Selain itu juga dari analisis simple regresi ini bertujuan untuk forecast atau memprediksi nilai Y-nya. Model simple regresi ini tuh akan melihat asumsi atau bisa melihat dari asumsinya ada varian errornya kah, atau ada autokorelasinya, atau ada linearitasnya seperti itu. Nah, untuk lebih tata caranya, bagaimana cara pakai menggunakan simple regression itu, pertama kita kan import datanya, jangan lupa ini import datanya ke SPSS, dan langkahnya itu kita buka analyze, jadi kita pencet analyze, nanti dari analyze itu kita tinggal pilih opsi regresi, dan kita pencet linear, karena kita mau mengujinya simple regresi, jadi kita analyze, regresi, dan juga linear, dan kita tinggal pindah-pindahin variabel apa yang ingin kita uji, dan kita yang perlu diingat juga kalau misal di linear regresi atau simple regresi itu kita harus menceklis bagian estimate, mode fit, dan juga deskriptif. Maksudnya kita pencet continue. Nah, setelah sudah dimasukin ini sama ya, jadi setelah dimasukin udah di estimate, model fit, dan deskriptifnya sudah di checklist, nantinya akan ada model hasil dari simple regresi ini. Nah, oke, ini misalnya ini interpretasinya ya. Ini interpretasinya misalnya kalau misalnya simple regresi itu kita hasilnya tuh bakal bentuk mean, standar deviasi, dan juga n. Kita bisa mengecek dari ANOVA dan juga bisa lihat dari koefisien juga model sumbernya. Jadi kalau misalnya ANOVA atau koefisiennya, if sig-nya itu kurang dari 0,05, maka yang harus kita lakukan itu adalah reject H0-nya. Terus kalau misalnya di R-square-nya itu, R-square itu akan menjelaskan presentasi independent variable dan juga presentasi IV yang menjelaskan dependent variable. Nah, di mana R-square itu kan 0,302, berarti dia tuh sekitar 30%. Berarti pengaruh antara independent variable kepada dependent variable itu sebesar 30,2%. Nah, kalau di koefisien itu ada beta. Jadi beta itu adalah besarnya pengaruh IV ke dV. Jadi bisa dilihat di sini, intinya kalau misalnya di simple regression itu, sig-nya itu kalau misalnya di bawah 0,05, itu kita harus mereject H0-nya. Oke. Nah, tadi kan udah simple regresi, sekarang tuh adalah multiply regresi. Multiply regresi itu atau regresi atau linear berganda itu yang melibatkan lebih dari 2 variabel. Jadi bisa satu variabel dependent atau variabel terikat, terus juga satu variabel independen atau bebas. Jadi model linear berganda ini akan melihat variabel independen ini berpengaruh pada variabel dependen. Jadi analisis regresi linear berganda ini bertujuan untuk mengetahui manakah variabel independen yang paling berpengaruh atau memiliki hubungan paling kuat terhadap variabel dependen. Intinya di multiply regresi itu seperti itu ya. Jadi kita pengen melihat variabel independen yang paling berpengaruh atau memiliki hubungan paling kuat terhadap variabel dependen. Oke. Nah, untuk caranya itu, jadi kita pertama kita pencet transform. Jadi kan tadi kalau misalnya simple regresi kita pencetnya analyze, tapi kalau misalnya multiply regresi itu kita di SPSS-nya pencet transforms, terus kita pencet compute variables, terus kita tulis deh variabel-variabel apa dan variabel dependennya atau variabel tulis dulu variabelnya yang bakal kita formulasikan, terus kita pencet oke. Jadi tujuannya itu adalah kita ingin menghitung nilai relatif dari semua indikator yang ingin dicari. Nah, jangan lupa kalau misalnya di multiply regresi ini kita harus nge-checklist itu bagian estimate, mode field, sama juga deskriptif, sama aja kayak yang simple regresi. Nah, ini misalnya contoh hasilnya. Jadi kalau misalnya di sini ada bisa dilihat tuh nanti kita bisa melihat nilai sig-nya itu sama aja, dia tuh kita bakal melihat pengaruh masing-masing EV, independent variable terhadap dependent variable, di mana signifikannya itu saat di bawah 0,05, itu sama aja kayak tadi simple regresi. Dan kalau misalnya di tabel model summary-nya, nilai S-square-nya itu adalah nilai S-square itu akan presentase EV yang menjelaskan DV, jadi skalanya itu bakal 0 sampai 100%. Nah, terus juga di sini tuh ada beta. Nah, betanya itu adalah yang seberapa kuat EV mempengaruhi DV-nya. Kalau dia tuh skalanya 0 sampai 1. Oke. Nah, jadi di multiply regresi ini ada koefisien regresi standar, ada analisis. Jadi ada koefisien regresi standar, multikolinearitas, terus
juga kalau untuk tes dan analisis multivaratnya itu ada analisis diskriminan, regresi logistik, dan juga analisis conjoint. Jadi koefisien regresi standar itu adalah koefisien beta, di mana tuh perkiraan yang dihasilkan dari analisis regresi berganda yang dilakukan pada variabel yang telah distandarisasi. Jadi suatu proses di mana variabel itu diubah menjadi variabel dengan rata-rata 0 dan standar deviasinya itu 1. Itu adalah koefisien regresi standarnya. Selanjutnya itu kalau misalnya multikolinearitas itu adalah fenomena statistik yang sering ditemui di mana 2 atau lebih variabel independen dengan model regresi berganda saat berkolerasi. Jadi dia misalnya menggunakan model regresi berganda, dan kita tuh bakal melihat apakah model tersebut tuh berkolerasi atau tidak. Nah, kalau misalnya untuk tes dan analisis multivaratnya tadi sudah dijelaskan oleh Aldi, jadi ada analisis diskriminan. Jadi kalau misalnya analisis diskriminan itu adalah membantu mengidentifikasi variabel-variabel bebas yang mendiskriminasi variabel terikat yang berskala nomina. Jadi kita akan melihat kombinasi linear dari variabel bebas menunjukkan fungsi pembeda yang menunjukkan perbedaan besar yang ada pada 2 kelompok min. Nah, dengan kata lain, variabel bebas yang diukur pada skala interval ini atau rasio itu mendiskriminasikan kelompok-kelompok yang menjadi perhatian dari yang akan kita teliti. Selanjutnya dari regresi logistik itu digunakan ketika variabel dependen itu non-metrik. Regresi logistik itu lebih banyak disukai karena tidak menghadapi asumsi yang ketat yang dihadapi analisis diskriminan. Jadi kalau misalnya dibandingkan analisis diskriminan, lebih banyak diminatinya itu adalah regresi logistik. Nah, terus juga ada analisis conjoint. Jadi kalau misalnya analisis conjoint itu digunakan untuk memahami bagaimana konsumen itu mengembangkan preferensi dan untuk preferensi atau produk atau layanan. Jadi misalnya kalau misalnya analisis conjoint ini biasanya digunakan untuk bidang pemasaran, manajemen produk, dan juga riset operasi biasanya. Nah, selanjutnya itu adalah ada model dan perilaku pengambilan keputusan konsumen individu itu kita bisa mengecek dari ANOVA 2 arah, bisa dari MANOVA, dan juga bisa dari korelasi kanonik. Jadi, kalau ANOVA 2 arah itu adalah untuk menguji pengaruh 2 variabel independen non-metrik pada variabel dependen metrik. Nah, ANOVA 2 arah itu memungkinkan kita untuk menguji efek variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi ANOVA itu intinya bakal menguji efek utama dari variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, kalau MANOVA itu sebenarnya nggak terlalu beda dari ANOVA, tapi perbedaan utamanya itu dia tuh seberapa besar pengaruh variabel dependen secara bersamaan itu. Dengan caranya itu kita bakal menggunakan jumlah kuadrat dan matrik hasil kali silang. Nah, MANOVA ini tuh bisa menghindari bias dari setelah kita menguji semua variabel dependen. Jadi misalnya di sini hipotesis 0 yang diuji MANOVA itu H0-nya itu ada seperti gambar, tapi pas alternatifnya itu ternyata dia berlawanan, jadi kan dari si H0-nya gitu. Dan selanjutnya itu ada korelasi kanonik. Jadi korelasi kanonik itu meneliti hubungan antara 2 atau lebih variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Oke. Nah, selanjutnya di multiply regresi ini tadi kan udah multiply regresi. Selanjutnya itu adalah moderasi. Jadi moderasi itu kita bakal kan kalau misalnya di variabel itu ada dependen, moderasi, dan juga mediasi. Nah, sekarang bakal menjelaskan kalau misalnya kita bagaimana sih kalau mau ngecek variabel moderasinya. Jadi pertama tuh kita harus tahu dulu kalau misalnya mau mengujinya itu kita harus tahu dulu variabel mana yang termasuk moderasi. Nah, selanjutnya kita pencet transform lagi, langsung ke prakteknya itu kita langsung pencet transform. Selanjutnya kita compute variables dan juga write the name of variable on the target. Dan kita pencet OK. Nah, terus untuk membuat variabel interaksinya itu transform, compute variable, terus juga kita pencet independent variable-nya itu kita kali dengan moderasi. Nah, terus nanti kita buat deh nama baru dari interaksi tersebut. Nah, intinya di moderasi ini lebih baik tuh menggunakan variabel dari compute variable dibandingkan dengan faktor analisis.
Karena saat regresi itu ada variabel interaksi yang merupakan hasil perkalian. Jadi nanti dibuat di variabel interaksinya itu kan ada perkalian di antara independent variable dan juga moderasi. Makanya pada saat moderasi itu menggunakan compute variable. Nah, nanti langkah keduanya setelah melalui step yang pertama, jangan lupa checklist bagian estimate, model fit, dan juga deskriptif. Terus kita pencet OK. Dan nanti keluar hasilnya. Jadi kalau misalnya di sini interpretasinya, kalau misal SIG itu kita bakal melihat apakah ada moderasi yang berpengaruh pada EV terhadap DV gitu. Sama aja, SIG itu dia bakal signifikan saat dia tuh di bawah 0,05, dan R-square-nya itu berapa persen independent variable yang menjelaskan dependent variable. Nah, dia juga skaalanya 0 sampai 100, dan di sini kalau misalnya standar datanya seberapa kuat EV mempengaruhi DV, skalanya 0 sampai 1. Bisa dilihat kalau di sini tuh SIG-nya itu adalah 0,163. 0,163, berarti kan dia nggak signifikan kan, karena kan signifikannya itu di bawah 0, ini di exclude variable, tapi kalau misalnya di konstan PLBA dan juga MPR A itu tuh 0,05, berarti dia signifikan gitu kan, di bawah 0,05 atau sama dengan 0,05 itu dia termasuk signifikan. Oke, selanjutnya kan tadi udah moderasi, sekarang tuh mediasi. Nah, kalau mediasi itu ada tahap-tahapannya. Jadi mediasi itu menurut Baron dan Kenny pada tahun 1996 itu kita harus langkah-langkah uji mediasi itu pertama tuh adalah kita akan melihat variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan regresi sederhana. Nah, kalau misalnya menggunakan regresi sederhana itu bisa dilihat di gambar, itu adalah dilambangkan dengan huruf C. Selanjutnya, kalau misalnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel moderator, itu tuh kita bakal dilambangkan dengan huruf A. Jadi ini ada pengaruhnya ya, variabel independen, variabel dependen, dan juga ada variabel moderator. Nah, kalau misalnya tadi, kalau X ke Y itu ada regresi linear sederhana. Jadi itu dilambangkan dengan huruf C. Tapi kalau misalnya pengaruh independen, X terhadap mediator itu kita bakal lambangkannya dengan huruf A. Dan kalau misalnya dari variabel independen X dengan dan variabel yang diperkirakan menjadi mediator dengan variabel dependen, maka hasilnya itu dilambangkan dengan huruf B dan juga C aksen, seperti itu. Nah, hasilnya pokoknya dari mediasi ini, hasil regresi berganda itu menunjukkan pengaruh dari X dan Y yang mengontrol M. Dan signifikannya itu bila C aksennya itu kurang dari C. Terus maka hasil M atau mediation itu secara keseluruhan itu akan menjadi partial atau partial mediation. Oke. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan untuk menjelaskan materinya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Itu udah jam 11.52 ya. Kita istirahat dulu sampai mungkin sampai jam 12.20. Nanti setelah itu silahkan kelompok yang lain mempersiapkan pertanyaan untuk dikirimkan ke kelompok 2, dan nanti setelah kembali dari istirahat kita akan memulai sesi tanya jawab. Kalau bisa pertanyaannya sudah bisa disampaikan ke kelompok 2. Mungkin itu saja, kita break dulu Isoma mungkin sampai jam 11.20. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya teman-teman, sudah jam 12.20. Moga-moga sudah selesai isomanya. Mungkin kita lanjutkan sesi tanya jawab ya. Untuk kelompok-kelompok yang lain, apakah sudah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Silahkan. Kelompok 2, apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Halo? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada? Oke. Kelompok 1
kelompok 3, 4, 5, 6. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok? Oke, dari Panji. Pak Panji kelompok berapa? Dari kelompok 1, Pak. Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya dan waktunya. Saya izin untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2 sebenarnya mengenai tanggapan kalian. Misalnya nanti pengolahan data itu ditemukan hasil yang tidak signifikan nih, misalnya hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya tidak signifikan. Nah, apakah hal itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang buruk gitu jika dilihat melalui penelitian sebelumnya? Itu misalnya hubungannya positif dan signifikan gitu. Tetapi di dalam penelitian kita mungkin saja gitu ada kemungkinan kalau hasilnya itu tidak signifikan. Apakah hal tersebut lantas menyebabkan penelitian kita itu esensinya berkurang atau justru melahirkan suatu esensi baru? Misalnya kita bisa melihat oh kira-kira apa yang kurang signifikan. Kenapa masalah tidak signifikan dalam penelitian itu disebabkan oleh akar permasalahan itu seperti apa, dan menurut kalian bagaimana cara untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari penelitian yang tidak signifikan? Apakah dari pengujiannya yang terdapat kesalahan atau mungkin dari mungkin ada beberapa proses lain gitu di mana uh, mungkin saja ada beberapa yang menyimpang dari beberapa kaidah sebelumnya yang sudah dipelajari. Mungkin seperti itu. Terima kasih Terima kelompok. kasih Panji. Kelompok 2 tolong dicatat ya. Juga nanti dirangkum sesi tanya jawabnya, siapa yang bertanya, apa pertanyaannya, dan apa jawabannya nanti. Kemudian dikumpulkan atau dikirimkan ke saya lewat WhatsApp atau lewat email. Mungkin kita tampung dulu yang kedua dari kelompok 4 ya, Ralfi. Silahkan Ralfi. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa pada tipe 1 error, tingkat signifikasi yang bisa terjadi dalam penelitian itu antara 5% dan juga 1% ya. Nah, apakah ada yang menjadi penentu gitu dari pertimbangan kedua angka tersebut? Apa ada kondisi tertentu yang bisa sesuai untuk peneliti menggunakan antara 5% atau 1%? Terima kasih. Oke, terima kasih mengenai confidence interval 5% ya. Oke, terima kasih Ralfi. Yang berikutnya dari kelompok 3, Filzani. Silahkan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Terima kasih juga kelompok 2 atas presentasinya. Saya mau nanya sedikit. Tadi kan dijelaskan ya kalau ada yang namanya manufaktuara dan manufaktuara. Nah, gimana sih cara peneliti itu mengetahui kapan harus gunain ANOVA dan kapan harus menggunakan si MANOVA ini? Nah, boleh juga tolong dijelasin pakai contoh dari kedua kasus tersebut, dan biasanya nih peneliti tuh menemukan masalah apa sih yang terjadi dari masing-masing uji statistik tersebut. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Filzani. Mungkin ditampung dulu kelompok yang lain, kelompok 5 dan 6. Apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin bisa didiskusikan dulu. Mungkin saya buka breakout room-nya. Bentar. Breakout room-nya saya buka. Mungkin kelompok kedua bisa bergabung breakout room untuk mendiskusikan tanya jawabnya. Yang belum memberi nama, mohon diberi nama ya, supaya bisa saya assign kelompok breakout room-nya. Dan nanti di akhir sesi juga akan ada sesi diskusi di breakout room. Atau kalau mau langsung bergabung, silakan bisa memilih breakout room berdasarkan kelompoknya sendiri.
Oke, selamat datang kembali semuanya di main room. Mungkin silahkan kelompok 2 mulai menjawab pertanyaan yang sudah kumpul. Oke, baik. Ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Panji mengenai penelitian yang tidak signifikan. Sebenarnya balik lagi ya, kalau ke pertanyaannya, misalkan apakah penelitian harus signifikan? Jawabannya ya nggak harus. Jadi ya udah boleh signifikan dan boleh nggak signifikan. Kenapa? Karena tujuan kita meneliti kan untuk mencari tahu kebenarannya ya. Jadi misalkan ada pendapat yang menyatakan kayak penelitian ini harus signifikan, ya udah mendingan nggak usah diteliti aja karena ya udah 100% yakin nih signifikan. Jadi buat apa diteliti lagi? Nah, bagaimana solusinya jika penelitiannya tidak signifikan? Jawabannya, bentar. Kita cari tahu dulu kenapa penelitian gini nggak signifikan. Di sini dijelaskan kalau penelitian tidak signifikan tuh ada 2 penyebabnya. Yang pertama, sebentar, Pak. Wait. Yes, lupa. Kalau nggak salah, ini deh, kalau nggak salah, apakah prosedur penelitiannya sudah dilakukan dengan benar? Jadi sampelnya apakah udah dicek, apakah udah benar atau belum, apakah objeknya udah sesuai atau belum. Jadi itu bisa jadi kesalahan dari penelitinya, dan tadi data sampel penelitiannya emang nggak berhasil membuktikan dari hipotesisnya gitu. Nah, misalkan kesalahan dalam pengambilan sampel penelitian, misalkan contohnya ini, misalkan kita ingin meneliti kepuasan kerja karyawan pada PT ABC misalkan. Nah, kesalahan ini terjadi dalam pengambilan sampel ketika sampel yang digunakannya ternyata tidak mempertimbangkan aspek-aspek utamanya, seperti kita nggak pertimbangin pengalaman, jenis kelamin, pendidikan gitu. Jadi misalkan seorang karyawan dengan pendidikan terakhir S2 ternyata tentunya memiliki harapan yang tinggi terhadap promosi jabatan dibandingkan karyawan dengan pendidikan terakhir SMA. Itu kan penting, tapi kita ternyata nggak masukin hasilnya itu. Jadi bisa jadi emang kesalahan dalam pengambilan sampelnya. Terus bisa jadi kesalahan dalam input datanya. Waktu kita nginput ternyata kita salah. Terus bisa jadi kita juga salah dalam memilih teknik analisisnya. Dan yang terakhir, kita ini salah dalam menerima atau menolak hipotesis penelitiannya, seperti yang udah dijelaskan tadi waktu di presentasi. Nah, gimana kalau hasilnya nggak signifikan? Yang pertama, ya udah, maka solusi terbaiknya kita laporin apa adanya aja hasil penelitian kita. Jangan kita tambah-tambahin, kita modif biar signifikan atau apa, karena emang kita tuh pengen nguji kebenarannya gitu. Misalkan, contohnya di sini kalau yang dari saya baca, hasil return on asset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Tapi pada penelitian B, ROA ini ternyata berpengaruh positif, tapi tidak signifikan terhadap return saham. Nah, kita tuh bisa juga nih cari penelitian lain yang hasilnya mungkin sama dengan penelitian kita dan yang hasilnya beda. Gitu. Mungkin sekian apabila ada yang ingin menambahkan. Oke, jadi gimana Panji, ada tanggapan? Sudah sangat jelas Pak, penjelasannya Oke. sudah komprehensif sekali. Oke, betul ya. Memang kalau penelitian itu harus signifikan, buat apa diteliti? Justru tujuan uji hipotesis, kita ingin memfalsifikasi. Kita ingin membuktikan, kita ingin mencoba membuktikan teori kita salah. Kalau kita nggak bisa membuktikan teori kita salah, artinya teori kita diterima, gitu kan? Jadi kalau kita berhasil membuktikan, artinya justru bisa jadi malah ada temuan baru di situ. Jadi bisa jadi kontribusi itu muncul justru ketika hipotesisnya nggak signifikan. Misalnya ada boundary condition, ada hal-hal yang membuat sebuah teori itu nggak berlaku. Jadi keumumannya teori X, misalnya keumumannya teori bahwa X mempengaruhi Y, itu keumumannya. Contohnya misalnya, usia berpengaruh negatif terhadap kinerja misalnya. Tapi ternyata hal ini hanya berlaku untuk pekerjaan fisik, sedangkan pekerjaan yang mental yang mengandalkan pengalaman gitu ya, justru semakin tinggi usia semakin tinggi kinerja misalnya. Jadi ditemukan boundary condition. Dan banyak teori di bidang sosial
termasuk bisnis ya, yang tidak mutlak gitu. Pasti ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat teori ini menjadi tidak valid atau menjadi nggak berlaku. Justru kita ingin mencari sebanyak mungkin konteks-konteks atau situasi-situasi yang bisa menetralisir sebuah teori ini jadi temuan gitu kan. Mungkin bahkan jadi sebuah teori baru bahwa ketika situasinya seperti ini, maka teori yang lebih kuat adalah teori yang lain misalnya. Dan itu lebih bisa didapat kalau nggak signifikan. Walaupun memang harus dibuktikan dulu bahwa prosedurnya udah benar, bahwa tidak ada error. Error yang paling besar itu dua, measurement error sama sampling error. Itu dua yang paling besar. Kalau technical error biasanya nggak terlalu signifikan ya, walaupun harusnya kalau penelitinya teliti nggak terjadi gitu kan. Tapi kalaupun sudah teliti, bisa jadi dua hal ini menjadi penyebab error ya. Yang pertama sampling error, jadi salah sampel atau salah pengambilan sampel atau salah penetapan sampel. Dan karena kebanyakan juga non probabilistic sampling itu bisa saja gitu pemilihan sampelnya nggak tepat atau bagaimana sehingga hasilnya menceng atau hasilnya tidak mewakili keseluruhan populasi. Mungkin teorinya kepada secara umum, tapi ternyata sampelnya hanya Gen Z saja, jangan Gen Z ternyata memiliki perbedaan karakteristik dibandingkan populasi secara umum, misalnya seperti itu. Justru itu mungkin jadi temuan juga bahwa untuk Gen Z mungkin teori itu nggak berlaku. Jadi dari sampling, itu dari measurement ini tadi yang udah dibahas minggu lalu ya, validitas, reliabilitas. Kalau measurement kita bermasalah, temuan itu juga bermasalah. Dan ini sebenarnya lebih fatal gitu ya. Lebih fatal kenapa? Karena ya kalau sampling error atau kalau errornya misalnya karena karakteristik sampel ya masih bisa kita jelaskan bahwa ini mungkin karakteristik sampel yang seperti ini berbeda dengan populasi sehingga mungkin ada pengecualian. Tapi kalau measurement-nya sudah nggak valid, nggak reliable, susah kita menjelaskannya. Tapi selama kita bisa memastikan measurement valid dan reliable, kalaupun nggak signifikan, kita bisa menjelaskan. Jadi tidak ada yang salah dengan hipotesis yang nggak signifikan, tetapi harus dijelaskan. Harus dijelaskan kira-kira kenapa nggak signifikan, bahwa kesalahan ini bukan dari error pengukuran. Itu sih yang paling penting. Oke. Ya, terima kasih kelompok 2 dan juga Panji. Mungkin silahkan yang berikutnya. Oke, Pak, baik. Jadi di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Filzani ya, dari kelompok 3 ya. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana peneliti mengetahui kapan harus menggunakan ANOVA atau juga kapan harus menggunakan MANOVA? Dan contohnya serta masalah apa sih yang akan timbul dari uji statistik tersebut. Jadi kalau misalnya ANOVA itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh perlakuan terhadap satu variabel dependen. Jadi intinya kalau misalnya ANOVA itu kita mau melihat pengaruh dari satu variabel dependen. Sedangkan kalau di MANOVA itu tuh kita bakal melihat perbedaan dari pengaruhnya itu terhadap lebih dari satu variabel dependen. Jadi kita melihat perbedaan, kan kalau misalnya ANOVA pokoknya tinggal satu variabel dependen. Kalau MANOVA itu kayak perbedaan dari pengaruh terhadap satu variabel dependen tersebut. Nah, bismillah. Jadi ngejawabnya itu adalah, jadi kalau misalnya di MANOVA itu kan bertujuannya untuk mengetahui yang tadi kan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Contohnya nih, misalnya kalau MANOVA itu adalah misalnya gini, kita pengen meneliti apakah kepemilikan kartu Alfamart itu sebagai variabelnya itu berpengaruh terhadap intensitas berbelanja konsumen. Jadi kita pengen melihat apakah dari kepemilikan kartu Alfamart itu akan berpengaruh nggak sih sama intensitas belanja konsumen. Nah, dalam penelitian ini tuh misalnya kita bisa lihat kalau misalnya intensitas berbelanja itu variabel laten yang tidak bisa diamati secara langsung. Nah, akan tetapi dia tuh bisa
dicerminkan oleh dua dimensinya. Misalnya kita pengen melihat uang yang dibelanjakan itu sebagai variabel Y dan jumlah kunjungan ke Alfamart per minggu itu Y juga. Jadi kan tadi kepemilikan kartu itu sebagai X. Terus kalau misalnya intensitas belanja itu sebagai variabel laten. Kalau misal uang yang kita keluarkan untuk belanja itu sebagai variabel Y dan juga berapa jumlah kunjungan kita yang ke Alfamart itu sebagai variabel Y juga. Nah, variabel-variabel dependen yang digunakan itu harus berasosiasi satu sama lain dan juga merupakan bagian konstruk yang sama. Jadi kalau misal manfaat itu intinya kita pengen melihat variabel laten atau konstruk terdiri dari dua atau lebih dari variabel pengamatan. Nah, tadi kan variabel pengamatannya Y1 sama Y2-nya itu ada dua. Intinya kita menggunakan manfaat itu kalau misalnya ada terdiri dari dua atau lebih intinya ya dari variabel pengamatan. Nah, kalau ANOVA itu untuk melihat perbandingan rata-rata dari dua kelompok atau lebih. Jadi kalau misalnya ANOVA itu tujuannya itu kan untuk mengambil kesimpulan dengan cara menemukan kelompok data yang berbeda. Kalau ANOVA itu biasanya tuh digunakan salah satu metode uji hipotesisnya itu pada statistika parametrik. Jadi kita bisa membandingkan rata-rata dua sampel atau lebih. Nah, terus kalau misal ANOVA itu ada dua juga, ada ANOVA satu arah, ada banyak sih. Ada ANOVA satu arah dan juga ANOVA faktorial. Kalau misal ANOVA satu arah tuh untuk menguji perbedaan di antara dua atau kelompok lebih, di mana hanya ada terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Contohnya itu adalah membandingkan efek pupuk organik yang berbeda terhadap peningkatan hasil produk kentang. Jadi kalau misalnya ANOVA satu arah tuh menguji perbedaan di antara dua atau lebih kelompok. Terus kalau misalnya ANOVA faktorial tuh kita bisa melihat pengembangan dari ANOVA satu arah. Jadi kalau misalnya ANOVA faktorial tuh pengembangan dari ANOVA satu arahnya. Intinya gitu. Nah, terus kalau misalnya masalahnya tuh yang saya tahu ya, maaf ini kayaknya kalau misalnya manfaat tuh bisa menimbulkan bias. Udah, sepertinya seperti itu. Rafa, bagaimana? Oke. Gimana tadi? Dari kelompok 3 ya? Ada tanggapan kelompok 3 Tuzani ya kalau salah. Oke. Jadi mungkin saya rangkum dulu ya tadi jawabannya. Pertama, ANOVA dan MANOVA itu dua-duanya variable dependentnya harus parametrik. Variable dependentnya harus parametrik. Kemudian variable dependentnya harus parametrik. Variable independentnya itu harus kategorik dengan 3 kelompok atau lebih. Kenapa 3? Kalau 2 nggak perlu ANOVA. Kalau 2 cukup dites. Tapi 3 atau lebih itu butuh ANOVA atau MANOVA. Nah, apa yang membedakan ANOVA dan MANOVA itu adalah jumlah variabel dependentnya. Pada ANOVA hanya satu variabel dependent. Kategorik yang diuji, yang dilihat perbedaannya berdasarkan satu variabel independen yang sifatnya kategorik. Nah, sedangkan MANOVA itu artinya multivariat ANOVA. Jadi M-nya ini multivariat. Itu sehingga multivariat artinya lebih dari satu. Variabel dependentnya lebih dari satu. Terus kenapa harus menggunakan MANOVA? Kenapa nggak misalnya kita punya 3 variabel, ya kita lakukan 3 kali ANOVA aja. Kenapa harus 1 kali MANOVA untuk meran 3 uji beda dari 3 variabel ini? Jawabannya adalah 3 variabel ini ada keterkaitan, gitu. Ada pola, ada asosiasi tadi dikatakan Faiza ya, ada asosiasi sehingga kalau kita run sendiri-sendiri nggak terlihat itu asosiasinya. Jadi kita menghipotesiskan bahwa ada 3 variabel dependent, sifatnya parametrik dan saling berasosiasi dan dipengaruhi oleh variabel independen yang sifatnya kategorik, dan kategoriknya di sini memiliki jumlah kelompok 3 atau lebih. Kalau hanya 2, nggak perlu MANOVA, nggak perlu ANOVA. Menggunakan uji beda yang lain, yang uji beda 2 kelompok. Itu MANOVA dan ANOVA. Tapi dua-duanya sebenarnya kalau disarikan ya sama-sama metode model regresi linear. Jadi ada model linear umum, general linear model diantaranya ANOVA.
ANOVA, MANOVA, MANCOVA, jadi ada banyak ya turunan-turunannya. Tapi intinya semua itu ingin menguji beda satu atau lebih variabel dependent sifatnya parametrik menggunakan satu atau lebih variabel independen yang sifatnya kategorik. Itu keluarga ANOVA dan turunannya. Dan itu yang bisa dirangkum untuk pertanyaannya Filzani. Mungkin Filzani ada yang mau tanyakan lagi? Cukup. Terima kasih Oke, Ilham dan oke, waktu. sama-sama. Oke, yang mungkin yang terakhir silahkan. Pertanyaan dari Bima, apa sih yang menjadi pertimbangan atau kondisi seperti apa bisa menggunakan level signifikan 1% atau 5%? Nah, jadi dari artikel yang saya baca di internet tuh setiap penelitian tuh memiliki kayak level signifikan yang berbeda-beda. Itu dikembalikan lagi kepada si peneliti itu ingin menggunakan level signifikan 1% ataupun 5%. Bahkan ada juga di sumber yang saya baca ini level signifikan itu mencapai 10%, di mana kita asumsikan misal dari 100 sampel penelitian yang kita ambil, apabila kita menggunakan level significant type of error itu 1%, maka bisa diartikan jumlah kesalahan yang terjadi itu hanya ada satu sampel. Nah, misal kita menggunakan 5% level of significant atau bahkan 10%. Nah, otomatis jumlah kesalahan dari sampel yang kita dapatkan itu juga akan bertambah. Nah, semakin kecil sampel yang semakin kecil level signifikan yang kita gunakan juga mengindikasikan bahwa level kesalahan sampel itu akan semakin kecil juga. Jadi jika ditanya apakah ada kondisi tertentu, itu semua dikembalikan kepada si peneliti, karena peneliti juga akan menentukan tingkat signifikansi itu terlebih dahulu sebelum melakukan uji hipotesis. Demikian. Oke, memang betul ya. Jadi tentang confidence interval, apakah 5%, ataukah 1%, ataukah 10%, ataukah 0,0001%, itu semua dikembalikan kepada kebutuhan peneliti. Artinya ada penelitian yang membutuhkan tingkat presisi yang sangat tinggi sehingga di bawah tingkat errornya di bawah 0,001%. Misalnya kita meneliti tentang kualitas atau tentang integritas dari komponen pesawat ulang-alik yang resikonya kalau komponen itu rusak bisa miliaran dolar gitu, sehingga nggak mungkin diterima tingkat error 5% atau bahkan 1%, harus 0,00001% baru diterima. Kenapa? Karena sensitif. Kalau misalnya terjadi error dan kemudian error tersebut mengakibatkan kegagalan, itu resikonya atau dampaknya besar sekali. Nah, untuk social science, kita tuh sudah ada konvensi, sudah ada kesepakatan para ilmuwan sosial, itu biasanya 5% yang acceptable. Bukan berarti nggak boleh 10%, tapi artinya kita berbeda dengan konvensi. Jadi ijma'nya gitu ya, ijma'nya 5%. Ya kalau 10% nggak apa-apa gitu, tapi Anda berbeda dengan ijma'. Sehingga ketika mempertahankan, kenapa 10%? Mungkin agak susah. Jadi yang lebih mudah dalam hal ini ambil 5%. Terus gimana kalau 1%? Ya nggak apa-apa, lebih bagus lagi, lebih ketat lagi artinya tingkat confidence tingkat keyakinan kita gitu. Tapi harus ditentukan di awal. Bukan berarti Anda mengotak-atik. Misalnya, wah signifikansi saya 0,54, akhirnya deh saya ganti jadi 10%. Itu namanya p-hacking ya, nggak benar. Jadi kita berubah-ubah confidence interval di akhir itu nggak benar. Tapi kalau dari awal kita menetapkan 10%, ya silahkan. Dari awal kita menetapkan 5%, 1%, tapi kita stick dengan apa yang sudah kita tetapkan. Jadi nggak boleh kita ngotak-ngatik atau kita merubah-rubah confidence interval untuk mendapatkan hasil yang kita mau. Kita maunya signifikan nih. Pokoknya p-value-nya dirubah supaya signifikan. Nah, itu
penyimpangan perilaku dalam penelitian yang nggak benar. Mungkin itu yang bisa saya garis bawahi. Tapi kalau dari awal sudah 10%, ya bagus ya. Ya silahkan. Kalau misalnya di bawah 10% ya diterima hipotesisnya, walaupun harus dijelaskan ya kepada penguji atau pada reviewer jurnal, misalnya kita submit ke jurnal, kenapa p-value kita 10%, padahal konvensinya adalah 5%. Itu pasti ada penjelasannya. Mungkin itu, kita masih ada waktu 5 menit, mungkin saya sedikit terima kasih ya kelompok 2 atas presentasinya dan atas tanya jawabnya. Mungkin saya akan sedikit materi yang mungkin tadi belum, mungkin menambahkan ya materi. Ini materinya sudah ada di emas juga, jadi teman-teman bisa pelajari sendiri. Tapi di sini ini Oke, jadi regresi sendiri ada yang simple regression dan ada yang multiple linear regression. Tadi mungkin saya jelaskan kenapa yang multiple linear regression itu lebih baik diantaranya karena kalau kita menggunakan single linear regression, misalnya kita punya 5 variabel independen untuk menjelaskan satu variabel dependent. Tapi kita ngolahnya sendiri-sendiri. Kita ngolah 5 kali satu persamaan untuk masing-masing variabel independen. Hasilnya berbeda dengan kita mengolah sekali dengan satu persamaan dengan 5 variabel independen sekaligus. Kenapa? Karena ketika kita sendiri-sendiri, kita tidak mendapatkan confounding efeknya. Kita tidak mengontrol untuk confounding efeknya, sehingga tadi perlu digarisbawahi dengan kita menggunakan multiple linear regression atau multivariate regression, kita bisa mengeliminasi, bisa mengontrol confounding effect. Jadi confounding effect itu pengaruh yang terjadi karena ada overlap antar variabel independen. Sebagai contoh, tadi sebenarnya sudah diberikan oleh kelompok 2 ya, tapi contoh yang suka saya angkat adalah seorang peneliti psikolog menemukan adanya pengaruh antara ukuran sepatu dengan IQ. Ada regresi yang ternyata signifikan berdasarkan sekian ribu sampel, signifikan ukuran sepatu berpengaruh positif terhadap IQ pada anak. Hanya menggunakan simple regression. Ternyata diuji ulang dengan menambahkan satu variabel kontrol, ditambahkan variabel independen kedua ya, yaitu usia. Ternyata ditemukan usia menjelaskan sama-sama menjelaskan ukuran sepatu pada anak, karena semakin tinggi usia anak, semakin besar juga ukuran sepatunya, sehingga setelah ditambahkan usia, efek dari ukuran sepatu terhadap IQ menjadi 0, menjadi hilang. Ini terjadi karena sebetulnya efek ukuran sepatu dan juga IQ sama-sama dipengaruhi oleh usia anak. Jadi pada usia 6 sampai 15 tahun ya, semakin tinggi usia, semakin tinggi IQ, dan semakin tinggi ukuran sepatu. Tapi di luar usia itu, di luar rentang usia itu, dan jika usia dikontrol, tidak ada hubungan antara ukuran sepatu dengan IQ anak. Itu terjadi karena confounding effect yang baru bisa diketahui jika ada lebih dari satu variabel independen. Kemudian yang ditambahkan lagi, nah ini dummy variable, itu juga penting. Jadi kalau misalnya kita punya variabel independen yang sifatnya kategorik, dalam hal ini misalnya ada 3 jenis, ada ini dari sisi perokok ya, non-smoker, orang yang belum pernah merokok sama sekali, former smoker, orang yang sudah pernah merokok tapi sudah berhenti, dan current smoker, orang yang sampai saat ini masih merokok. Jadi ada 3 level, 0, 1, dan 2. Nah ini kalau kita mau pakai regresi, nggak boleh langsung dimasukkan seperti ini. Nggak boleh langsung dimasukkan 0, 1, 2, langsung di-input ke dalam regresi sebagai variabel independen, hasilnya nggak make sense. Yang benar adalah harus di-coding menjadi 2 variabel dummy. Kenapa 2? Karena di sini jumlah dummy adalah K-1. K ini jumlah kelompok. Kalau ada 3 kelompok di sini, maka butuh
K-1, 3 kurangi 1 adalah 2 W variabel. Kalau ada 5 kelompok, maka tinggal 5-1. Butuhnya 4. Nah, di sini kita lihat ketika dia dummy 1 ini adalah untuk former smoker. Dia mantan perokok. Kalau dia mantan perokok 1, kalau dia bukan mantan perokok dia 0. Yang dummy 2 ini untuk yang current smoker, yang masih merokok. Ketika dia masih merokok dia 1, ketika dia bukan orang yang sedang merokok atau masih perokok dia 0. Nah, kalau dua-duanya 0, dummy 1 0 dan dummy 2 0, artinya dia non smoker. Dia bukan mantan perokok, bukan juga orang yang masih merokok. Jadi dia di sini non smoker menjadi titik nolnya ya. Jadi nanti kita lihat misalnya nanti ini di regress terhadap variable dependentnya, misalnya ini ukuran volume napas. Jadi ini ada ukuran, misalnya responden disuruh meniup balon ya dalam sekali tiupan, terus diukur berapa volume balon tersebut. Nah, itu kemudian jadi variable dependent. Hipotesisnya adalah orang yang pernah merokok atau yang mantan merokok, dia lebih kecil VEF-nya ketimbang orang yang non-smoker. Jadi ini ceritanya, ilustrasinya setelah diuji ternyata malah kebalikannya, yang non-smoker ini lebih kecil dibandingkan yang 2 kelompok smokers. Nah, ternyata diketahui ada masalah dari sisi confounding variable, yaitu usia. Jadi di sini usia ditambahkan, ternyata setelah dimasukkan usia, intinya merokok itu yang sudah pernah merokok atau yang mantan perokok itu mengurangi benar-benar itu berpengaruh negatif terhadap ukuran napas, volume napas ya. Sedangkan usia meningkatkan, jadi semakin tinggi usia, jelas volume napasnya semakin tinggi. Dan di sini ada efek tadi, ketika age belum dimasukkan, semakin tua seorang anak, semakin besar peluang dia, semakin tua seseorang, semakin besar peluang dia merokok ternyata. Jadi di sini age ini memiliki confounding effect, sehingga setelah ditambahkan baru terlihat efek sesungguhnya bahwa merokok itu ternyata berpengaruh negatif terhadap volume nafas, sedangkan usia berpengaruh positif. Ini contoh aplikasi regresi ya. Kemudian yang berikutnya ini ada uji asumsi klasik. Ini juga penting bahwa regresi dan sebetulnya statistik parametrik ya, ANOVA, MANOVA, korelasi Pearson itu memiliki asumsi klasik. Asumsi klasik di sini yang pertama adalah normalitas. Datanya terdistribusi normal. Nah, ini skewness kurtosis berarti 0. Jadi tidak menceng, skewness ini kemencengan, kurtosis ini kemampatan. Jadi kalau ini menceng ke kiri, menceng ke kanan, ini yang mampat atau yang lawannya mampat apa ya? Pokoknya tidak normal lah gitu. Nah, jadi yang diharapkan adalah yang netral, yang di tengah-tengah posisinya, dan yang berbentuk kurva bell. Sebenarnya hanya ada satu modus di sini, maksudnya adalah hanya ada satu puncak. Kalau seperti ini datanya, jadi ada semacam pemisah ya, atau semacam ekstrim values tinggi dan rendah misalnya, ini bimodal, ini tidak terdistribusi normal. Ini bisa terjadi kenapa? Seringkali ada 2 populasi dalam satu sampel. Jadi kalau seperti ini kita identifikasi sampel yang berbeda, kemudian kita pisah sampelnya. Mungkin ada satu sampel yang tinggi dan ada satu sampel yang rendah. Dan ini asumsi normalitas. Kemudian diuji menggunakan non-parametric test, one sample kolmogramf Smirnov, tapi ini kadang-kadang terlalu ketat. Menurut George and Mallory bisa menggunakan skewness dan kurtosis dalam rentang -2 hingga +2. Jadi kalau misalnya
skewness dan kurtosisnya masih dalam rentang min 2 hingga plus 2 masih dapat dikatakan normal menggunakan kriteria George dan Mallory. Ini homogeneity variance. Ini maksudnya ini kemampuan prediksinya tidak boleh bervariasi pada tingkat X yang berbeda. Kalau seperti di sini, kalau kita lihat di sini, ini ada error, tapi tingkat errornya kurang lebih konstan. Pada X1, X2, X3, X4, tingkat errornya tidak bervariasi. Rentangnya, variasinya tidak bervariasi. Sedangkan yang di sini, ini heteroskedastis. Kenapa? Pada X1 dia rentangnya besar, pada X2 dan 3 rentangnya kecil, pada X4 rentangnya besar lagi. Perbedaan rentang yang ini membuat tingkat prediksi dari garis regresi ini pada level X yang berbeda itu tidak sama. Sehingga ini mengacaukan kemampuan prediksi sehingga namanya heteroskedastis. Ini melanggar asumsi parametrik. Kemudian linearitas, jadi hampir semua statistik parametrik itu linear ya, asumsinya adalah slope-nya kalau nggak positif kalau nggak negatif. Kalau seperti ini ada dua slope. Pada level X0 hingga X tertentu dia slope-nya positif, dan pada level X tertentu hingga gitu ya, dia slope-nya negatif. Jadi karena ada perbedaan slope karena ada perbedaan slope sebelum dan sesudah tingkat X tertentu ini, maka dia tidak linear. Kalau diuji dengan regresi atau korelasi, hasilnya 0. Hasilnya flat begini. Garisnya rata. Kenapa? Karena yang pertama dia positif, yang kedua dia negatif. Kalau di total, dia tidak ada regresi. Jadi percuma, diuji pun hasilnya nggak signifikan. Tapi nggak signifikan bukan berarti tidak ada pengaruh. Yang betul adalah pengaruhnya non-linear. Jadi ini kita lihat menggunakan uji linearity. Ini dengan analyze, compare mean, check linearity. Nah di sini deviation from linearity dia harus signifikan. Jadi linearity-nya harus signifikan, deviation from linearity-nya tidak boleh signifikan. Kalau deviation of linearity-nya signifikan juga, dua-duanya signifikan, maka dia dia kurva linear. Jadi dia ada linear, ada komponen, ada hubungannya yang linear dan ada yang non linear. Jadi yang diharapkan adalah linearity-nya signifikan, sedangkan non linearity-nya tidak signifikan. Maka dapat dikatakan dia linear. Ini collinearity. Jadi ini menjelaskannya kita dengan regresi ya, kita ingin menjelaskan sebuah variabel dependent. Katakanlah ada satu variabel dependent Y, ingin kita jelaskan dengan dua variabel independen X1 dan X2. Yang kita inginkan adalah X1 dan X2 menjelaskan aspek yang berbeda dari Y, seperti ini. Jadi ini bagian sini adalah bagian Y yang dijelaskan oleh X1, sedangkan ini adalah bagian Y yang dijelaskan oleh X2. Bersama-sama ini adalah bagian dari Y yang dijelaskan oleh model penelitian ini. Jadi semakin besar ini, jadi ini adalah variasi atau bagian dari Y yang tidak dapat dijelaskan oleh model penelitian dua ini. Nah, kalau seperti ini bagus, tidak ada collinearity, tidak ada korelasi antara X1 dan X2. Permasalahannya adalah kalau seperti ini. Di sini X1 dan X2 itu berkorelasi sangat tinggi. X1 dan X2 berkorelasi sangat tinggi, sehingga sebetulnya variasi Y yang dapat dijelaskan oleh model hanya ini. Tetapi bagian yang di sini itu terhitung dua kali, sehingga ada bias multicollinearity, seakan-akan R-square-nya ya, atau variasi variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh model itu seakan-akan tinggi. Padahal sebetulnya dia nggak tinggi, tapi karena ada overlap antara variabel independen. Bisa dua atau lebih variabel independen berkorelasi cukup tinggi sehingga menginflasi R-square-nya.
Dan ini biasanya nih ya, ciri-ciri multicollinearity R square-nya tinggi, tapi apa namanya, kalau dilihat uji signifikansinya banyak yang nggak signifikan. Itu indikasi ada korelasi yang cukup tinggi di dalam model antar variabel independen. Ini bisa diuji dengan analyze, correlate, bivariate, kita lihat, atau menggunakan regression statistik. Kita centang collinearity di diagnostik, ada VIF, ada inflation factor ya, varian inflation factor ini harus lebih kecil dari 10. Kalau lebih besar dari 10, atau kalau korelasi antar variabel independen lebih dari 0,8, artinya ada multicollinearity. Dan yang terakhir ini hanya untuk data time series. Hanya untuk data time series, kalau teman-teman yang tidak melakukan data time series, misalnya menyebar survei ya, maka nggak perlu dilakukan uji autokorelasi. Tapi di sini melihat korelasi dengan korelasi data dengan dirinya sendiri, atau dengan dirinya sendiri pada T yang berbeda. Ini bisa dilihat ada pola tertentu, ada siklus tertentu. Ini dapat diidentifikasi dengan Durbin Watson. Dan ini macam-macam regresi. Mungkin selebihnya bisa dibaca sendiri. Tapi kan ini yang paling penting ya. Ini yang cukup penting ya, bahwa regresi itu ada beberapa metode. Bisa yang paling basic adalah enter, semua dimasukkan sekaligus. Nanti tanpa melihat signifikansi, setelah keluar hasil pengujian baru kita tahu signifikan atau nggak signifikan. Kemudian ada juga yang remove, semua variabel dimasukkan sekaligus. Kemudian yang tidak signifikan dikeluarkan sekaligus. Jadi hanya 2 kali pengujian. Yang signifikan, dimasukkan semuanya, yang nggak signifikan dikeluarkan. Kemudian ada stepwise, variabel dimasukkan dan dikeluarkan satu persatu berdasarkan kriteria F, jadi signifikansi model keseluruhannya. Dan ini bisa bisa beberapa iterasi ya. Kalau remove ini, kalau enter hanya 1 kali iterasi, remove hanya 2 kali iterasi. Nah, yang stepwise dan forward dan backward ini bisa beberapa kali, tergantung dari data. Dan hasilnya pun bisa berbeda. Jadi bisa jadi dengan urutan yang berbeda, hasilnya bisa berbeda, mana yang signifikan, mana yang nggak signifikan. Tapi biasanya paling sederhana adalah menggunakan enter, kita lihat mana yang signifikan, terus yang nggak signifikan ya dilaporkan tidak signifikan. Tapi bisa juga menggunakan remove, tapi harus diidentifikasi bahwa setelah dilakukan remove, maka variabel yang tidak signifikan dikeluarkan. Kemudian dilihat bagaimana pengaruh F-test-nya, pengaruh model fit-nya, apakah ada perbedaan antara yang dikeluarkan dan yang tidak dikeluarkan yang nggak signifikan. Ini pokoknya selebihnya filenya ada di emas, silahkan bisa dibaca sendiri. Kita masih ada waktu 20 menit. Mungkin saya share aja. Bentar. Mungkin 1 pertanyaan aja deh. Awalnya saya ada 3 pertanyaan, tapi saya ringkas jadi 1 pertanyaan saja. Bentar, saya masukkan di kolom chat ya. Saya lampirkan juga jurnalnya bagi yang belum baca, tapi moga-moga sudah baca karena sudah saya kirimkan tadi. Oke, silahkan saya buka di breakout room. Intinya kita diskusi selama 20 menit sampai jam 1.30. Setelah itu nggak usah dipresentasikan, cukup disubmit hasil presentasinya di Mas 2. Oke, sudah saya buka. Silahkan bergabung ke breakout room. Ini ada beberapa yang masih belum memberi nomor kelompok. Ada Abi, Kania, dan Nurudin. Abi, Anda kelompok berapa? 5, Pak. Oke. Bentar ya, saya assign. Kania. Kania, oke, kelompok 5 juga. Oke, silakan didiskusikan.
Oke. Oke, selamat datang kembali di main room semuanya. Ini mohon maaf sudah jam 1.30 ya. Tapi apa namanya, mungkin bisa silahkan kalau masih mau berdiskusi bisa dilanjutkan diskusi di luar kelas. Tapi tolong nanti jawaban hasil diskusinya tadi disubmit ke Mas 2 di bagian yang sudah disediakan. Terus juga buat kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 1 saya belum dapat PPT slide dan rangkuman pertanyaannya. Di kelompok 2 juga tolong setelah ini disubmit saya PPT slide dan juga rangkuman pertanyaannya lewat email aja. Ini email saya. Nanti tolong disubmit ke email saya. Nanti setelah ini saya unggah ke Mas 2 untuk bahan pembelajaran. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Moga-moga minggu depan saya sudah bisa offline ya. Assalamualaikum. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, yuk Semangat, Pak. saya unmute.